Selama 8 tahun, aku hidup hanya untuk keluargaku. Gajiku habis untuk ibu, hutang adikku, dan kebutuhan rumah ini. Sampai dokter mengatakan tubuhku tak bisa diselamatkan kalau aku terus memaksa bekerja. Tapi yang paling menyakitkan bukan penyakitku, melainkan saat aku mendengar ibuku berkata, "Sekarang Rina malah jadi beban." Kalau kalian berada di posisi Rina, apa yang akan kalian lakukan? Simak kisahnya sampai akhir karena penyesalan terbesar justru datang saat semuanya hampir terlambat. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di komentar kalian menonton dari mana. Jangan lupa, bantu like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna. Dan semoga, siapapun yang sudah like dan komentar hari ini selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang, serta dijauhkan dari kesedihan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta masih gelap saat Rina keluar dari kontrakan kecilnya. Udara pagi terasa dingin, namun langkahnya tetap cepat menuju halte bus. Di tangannya hanya ada tas kerja lusuh dan kotak bekal sederhana berisi nasi serta telur dadar yang dimasaknya subuh tadi. Sudah 8 tahun hidupnya berjalan seperti itu. Bangun sebelum matahari terbit, pulang saat langit hampir tengah malam. Namun Rina tak pernah benar-benar mengeluh. Baginya, selama ibu dan adik-adiknya masih bisa makan, semua rasa lelah itu masih bisa ditahan. Bus kota yang penuh membuat Rina harus berdiri hampir sepanjang perjalanan. Tubuhnya beberapa kali oleng saat kendaraan itu mengerem mendadak. Seorang ibu parubaya di sampingnya bahkan terlihat iba melihat wajah pucat Rina. "Kamu nggak apa-apa, Mbak?" tanyanya pelan. Rina segera tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu, cuma kurang tidur." Padahal sejak beberapa minggu terakhir, kepalanya sering terasa berat. Kadang pandangannya berkunang-kunang saat terlalu lama berdiri. Namun ia tak punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Sesampainya di kantor, Rina langsung sibuk di depan komputer. Tumpukan berkas memenuhi mejanya sejak pagi. Di sela pekerjaannya, ponselnya bergetar berkali-kali. Nama ibunya muncul. Rina segera mengangkat telepon itu. "Rina, listrik rumah belum dibayar. Nanti malam jangan lupa transfer ya." Suara ibunya terdengar terburu-buru. "Iya, Bu. Oh iya, Dodi juga belum bayar cicilan motor. Katanya jatuh tempo hari ini." Rina terdiam sesaat. Gajinya baru saja masuk pagi itu, namun bahkan sebelum ia menyentuh uangnya sendiri, daftar kebutuhan keluarga sudah lebih dulu menunggu. "Iya, Bu. Nanti Rina usahakan." Telepon ditutup begitu saja. Tak ada pertanyaan, "Kamu sehat?" atau "Kamu sudah makan belum?" Rina menatap layar komputernya lama, lalu perlahan membuka aplikasi mobile banking. Gajinya bulan ini tak terlalu besar karena potongan BPJS dan lembur yang dikurangi. Namun seperti biasa, hampir seluruhnya langsung berpindah ke rekening ibunya. Untuk listrik, untuk cicilan motor Dodi, untuk uang kuliah Maya, untuk kebutuhan rumah, dan lagi-lagi tak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri. Saat jam makan siang tiba, beberapa rekan kantor mengajak Rina makan di luar. "Ayo Rin, kita nyobain tempat baru depan kantor." Rina menggeleng pelan sambil tersenyum. "Kalian aja dulu." Setelah teman-temannya pergi, Rina membuka kotak bekalnya perlahan. Nasi putih dan telur dadar dingin itu sudah biasa baginya. Ia bahkan menghitung-hitung apakah uang di dompetnya cukup sampai akhir minggu. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini pesan dari Maya. "Kak, bulan depan aku butuh laptop baru. Laptop lama malu-maluin buat presentasi." Rina menatap pesan itu cukup lama. Tak ada kata tolong, tak ada kata kalau bisa. Seolah semua kebutuhan mereka memang otomatis menjadi tanggung jawabnya. Rina menghela napas pelan sebelum membalas. "Nanti kakak usahakan ya." Malam harinya hujan turun cukup deras saat Rina akhirnya tiba di rumah. Rumah kecil itu tampak ramai oleh suara televisi. Dodi sedang bermain game di ponselnya sambil tertawa keras. Maya sibuk video call dengan temannya. Tak ada yang menyadari wajah Rina terlihat jauh lebih pucat dari biasanya. Ibunya keluar dari dapur begitu melihat Rina datang. "Uangnya udah ditransfer?" Rina mengangguk lemah. "Udah, Bu." Ibunya terlihat lega. "Syukurlah, ibu tadi bingung kalau belum dibayar." Hanya itu. Tak ada yang bertanya bagaimana hari Rina. Tak ada yang sadar ia belum makan malam. Rina masuk ke kamarnya yang sempit.
Ia duduk pelan di pinggir kasur sambil memegangi kepalanya yang kembali berdenyut. Perlahan ia membuka dompetnya. Isinya tinggal beberapa lembar uang kecil. Rina tersenyum hambar. Besok pagi ia harus kembali bekerja, kembali mengorbankan dirinya untuk rumah ini. Sementara entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya, Rina mulai merasa lelah, slow. Pagi itu, Rina terbangun bahkan sebelum alarm ponselnya berbunyi. Kepalanya masih terasa berat sejak semalam, namun suara ibunya dari dapur membuatnya segera bangkit dari kasur tipis di kamarnya. "Rina, beras tinggal sedikit, nanti jangan lupa beli ya." "Iya bu," jawabnya lirih. Rina duduk beberapa detik di tepi kasur sambil memegangi pelipisnya. Tubuhnya terasa semakin mudah lelah akhir-akhir ini. Bahkan untuk sekadar berdiri, ia harus menarik napas lebih dulu. Namun seperti biasanya, tak ada waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Ia segera mengenakan pakaian kerja sederhana dan hijab dusty blue grey favoritnya. Warna itu sudah seperti bagian dari dirinya sekarang. Tenang, lembut, namun menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Saat Rina keluar kamar, Dodi sudah duduk di meja makan sambil bermain ponsel. "Kak, nanti transfer lagi ya, temanku nagih uang bensin kemarin." Rina bahkan belum sempat duduk. "Kemarin kan baru, Dot." "Iya, tapi kurang." Jawaban itu keluar begitu ringan, seolah uang selalu datang sendiri. Ibu mereka langsung ikut menimpali dari dapur. "Udah bantu aja dulu, kasihan adikmu nanti malu sama temannya." Rina terdiam. Lagi-lagi, ia selalu diminta mengerti. Tak lama kemudian, Maya keluar dari kamar dengan pakaian kuliah yang rapi. Aroma parfum mahal langsung memenuhi ruangan kecil itu. "Kak, bulan depan aku ada presentasi besar," katanya sambil mengambil roti di meja. "Laptopku udah lemot banget." Rina menatap adiknya pelan. "Nanti kakak usahakan ya." Maya mengangguk ringan tanpa benar-benar melihat wajah kakaknya. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari kalau sepatu kerja Rina mulai rusak di bagian bawah, atau tas kerjanya sudah mulai mengelupas di beberapa sisi. Karena selama ini, semua kebutuhan keluarga selalu lebih penting daripada kebutuhan Rina sendiri. Di perjalanan menuju kantor, Rina menerima pesan dari bank. Sisa tabungannya semakin sedikit. Ia menghela napas panjang sambil memandangi jalanan dari balik jendela bus. Kadang ia bertanya dalam hati, sampai kapan hidupnya akan seperti ini? Namun pertanyaan itu selalu ia telan sendiri. Sesampainya di kantor, suasana sudah cukup sibuk. Rina langsung bekerja memeriksa laporan-laporan yang menumpuk di mejanya. Di sela kesibukannya, Arif menghampiri sambil membawa 2 gelas kopi. "Belum sarapan lagi ya?" tanyanya pelan. Rina sedikit tersenyum. Masih kenyang, padahal sejak pagi ia hanya minum air putih. Arif duduk di kursi sebelahnya. "Kamu kelihatan capek terus akhir-akhir ini." "Aku baik-baik aja kok." Jawaban itu terlalu cepat, bahkan Rina sendiri sadar ia sudah terlalu sering mengucapkannya. Arif memperhatikan wajah pucat wanita itu beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Sekali-kali pikirin diri sendiri juga, Rin." Kalimat itu membuat Rina diam. Entah kenapa, hanya Arif yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Namun sebelum sempat menjawab, ponselnya kembali berbunyi. Nama ibunya muncul lagi. Rina segera mengangkatnya. "Rina, ibu lupa bilang tagihan air juga belum dibayar." Rina memejamkan mata sesaat. "Iya bu." "Oh iya, Dodi bilang motornya harus diservis, kalau nggak nanti nggak bisa dipakai kerja." Padahal Rina tahu adiknya lebih sering nongkrong daripada bekerja. Namun lagi-lagi ia hanya menjawab pelan. "Nanti Rina usahakan." Setelah telepon ditutup, Arif menatapnya dengan prihatin. "Keluargamu sering banget minta bantuan ya?" Rina tersenyum kecil, meski matanya terlihat lelah. "Mereka cuma bergantung sama aku. Tapi kamu juga manusia, Rin." Kalimat itu kembali membuat hati Rina terasa sesak, karena jauh di dalam dirinya, ia sendiri mulai lupa bagaimana rasanya hidup untuk dirinya sendiri. Malam harinya, Rina pulang membawa 2 kantong belanja murah, beras, minyak goreng, telur, dan beberapa kebutuhan rumah lain. Begitu sampai rumah, Dodi langsung menghampirinya. "Kak, uang servis motor gimana?" Belum juga Rina menjawab, Maya ikut bicara dari ruang tengah. "Kak, jangan lupa laptopku ya." Ibu mereka keluar sambil menerima kantong belanja dari tangan Rina. "Syukurlah kamu pulang cepat. Ibu bingung dari tadi, gas hampir habis." Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada pertanyaan apakah Rina lelah atau belum makan.
Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Rina duduk sendirian di kamarnya sambil menghitung uang di dompetnya. Sisa uangnya bahkan tak cukup untuk membeli sepatu kerja baru. Rina menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Kadang ia merasa seperti mesin, selalu diminta berjalan, selalu diminta kuat, namun tak pernah benar-benar dianggap ada. Dan tanpa ia sadari, tubuhnya perlahan mulai menyerah. Sudah hampir pukul 9 malam saat Rina keluar dari kantor. Sebagian besar lampu ruangan di lantai itu sudah dimatikan. Hanya meja Rina yang sejak tadi masih dipenuhi tumpukan laporan. Tubuhnya terasa sangat lelah malam itu. Matanya perih karena terlalu lama menatap layar komputer, sementara kepalanya kembali berdenyut seperti beberapa hari terakhir. Rina berjalan pelan menuju lift sambil memijat pelipisnya. Saat pintu lift terbuka, Arif ternyata sudah berdiri di dalam sambil memegang 2 gelas minuman hangat. "Kamu lembur lagi?" tanyanya pelan. Rina tersenyum kecil. "Kalau aku pulang cepat, laporan besok nggak selesai." Arif menggeleng pelan sambil menyerahkan salah satu gelas padanya. "Kamu tuh selalu mikirin semua hal sendirian." Rina hanya diam. Mereka turun bersama hingga ke lobi kantor. Hujan turun cukup deras di luar gedung. Jalanan terlihat basah oleh pantulan lampu kendaraan. Rina memandang hujan itu cukup lama. Ia baru sadar kalau akhir-akhir ini hidupnya hanya berisi rumah, kantor, tagihan, lalu kembali mengulang semuanya lagi. "Rin," suara Arif membuatnya menoleh. Pria itu terlihat sedikit gugup. "Aku sebenarnya udah lama pengen ngomong sesuatu." Rina menatapnya bingung. Arif menarik napas perlahan sebelum melanjutkan, "Aku serius sama kamu." Rina terdiam. Untuk beberapa detik, suara hujan di luar terasa jauh lebih jelas daripada detak jantungnya sendiri. "Aku tahu hidup kamu gak gampang," lanjut Arif pelan. "Tapi aku pengen ada di samping kamu." Tatapan Arif begitu tulus, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Bukan uangnya, bukan pengorbanannya, tapi dirinya. Namun perasaan hangat itu hanya bertahan beberapa detik sebelum pikiran tentang keluarganya kembali memenuhi kepala Rina. Ia teringat tagihan rumah, hutang Dodi, kuliah Maya, dan ibunya yang selalu bergantung padanya. Rina menunduk pelan. "Aku nggak bisa." Arif terlihat terkejut. "Karena keluargamu?" Rina tersenyum kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Mereka cuma punya aku." Kalimat itu terdengar begitu berat. Arif memandang wanita di depannya cukup lama. "Terus, siapa yang punya kamu, Rin?" Pertanyaan itu membuat hati Rina terasa sesak, karena ia sendiri tak tahu jawabannya. Sejak ayahnya meninggal 8 tahun lalu, hidup Rina seolah berhenti menjadi miliknya sendiri. Ia bekerja untuk keluarga, bernapas untuk keluarga, mengorbankan semuanya untuk keluarga, dan perlahan lupa bagaimana caranya hidup sebagai dirinya sendiri. Hujan masih turun saat Rina akhirnya berpamitan pulang. Arif tak memaksa, namun tatapan pria itu sebelum Rina pergi terasa begitu menyakitkan, seolah ia tahu wanita itu sedang menolak kebahagiaannya sendiri. Di perjalanan pulang, Rina duduk diam di dalam bus malam yang hampir kosong. Ponselnya tiba-tiba berbunyi, pesan dari Maya. "Kak, minggu depan uang semester terakhir ya, jangan sampai telat." Tak lama setelah itu pesan lain masuk dari Dodi. "Kak, besok transfer dulu buat bayar teman." Rina menatap layar ponselnya lama. Tak ada satupun pesan yang menanyakan apakah dirinya sudah makan, atau apakah ia sudah sampai rumah dengan selamat. Semua orang hanya datang saat membutuhkan sesuatu darinya. Bus terus melaju membelak jalanan malam yang basah oleh hujan. Perlahan mata Rina mulai terasa panas, namun ia menahan air matanya sekuat mungkin. Sesampainya di rumah, suasana masih ramai oleh suara televisi. Dodi sedang tertawa menonton video di ponselnya, sementara Maya sibuk memilih pakaian untuk acara kampus. Begitu melihat Rina masuk, ibunya langsung berkata, "Rina, ibu tadi ditagih uang arisan." Rina bahkan belum sempat melepas tasnya. "Iya, Bu. Besok bisa transfer lagi kan?" Rina menatap ibunya beberapa detik. Wajah wanita tua itu terlihat begitu biasa saat meminta bantuan. Seolah selama ini Rina memang tak punya kebutuhan lain selain memenuhi semua kebutuhan mereka. Rina mengangguk pelan. "Nanti Rina usahakan." Malam itu, setelah semua orang tidur, Rina duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka dompetnya perlahan. Sisa uangnya tinggal sangat sedikit, bahkan mungkin tak cukup sampai akhir bulan.
Rina kemudian membuka laci kecil di samping tempat tidurnya. Di dalamnya tersimpan foto lama bersama ayahnya. Dulu ayahnya pernah berkata, "Kalau Rina besar nanti, ayah pengen lihat Rina hidup bahagia." Kalimat itu tiba-tiba membuat dada Rina terasa sesak. Karena sampai hari ini, ia bahkan tak tahu seperti apa bentuk kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang masih turun pelan di luar rumah, Rina mulai bertanya dalam hati, apa hidupnya akan terus seperti ini selamanya? Pagi itu suasana rumah sudah tegang bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Rina baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana ketika suara motor berhenti kasar di depan rumah mereka. Tak lama kemudian, terdengar ketukan keras di pintu. Dodi yang sejak tadi bermain ponsel langsung panik. Mampus, gumamnya pelan. Rina menoleh bingung. Siapa? Belum sempat Dodi menjawab, suara pria dari luar terdengar keras. Dodi ada, suruh keluar sekarang. Ibu Rina langsung terlihat pucat. Maya bahkan buru-buru keluar kamar dengan wajah ketakutan. Rina berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Dua pria berjaket hitam berdiri di depan rumah dengan wajah tidak ramah. Kami cari Dodi, kata salah satunya tegas. Suruh dia keluar. Rina menoleh ke dalam rumah. Dodi justru bersembunyi di belakang tembok sambil memberi kode agar kakaknya mengatakan dirinya tidak ada. Memangnya ada masalah apa ya mas? Tanya Rina hati-hati. Pria itu tertawa sinis. Adik mbak pinjam uang, tapi hilang terus. Udah 3 bulan nunggak. Jantung Rina langsung terasa berat. Ia menoleh ke arah Dodi dengan tatapan tak percaya. Dodi, kamu pinjam uang lagi. Dodi akhirnya keluar dengan wajah kesal. Cuma sedikit kok kak. Sedikit dari mana? Bentak pria itu. Bunga jalan terus. Tetangga sekitar mulai melirik dari kejauhan. Ibu Rina terlihat makin panik. Jangan ribut di sini mas, katanya lirih. Namun pria itu tetap bersikeras. Kami cuma mau uang kami balik. Rina memejamkan mata sesaat. Ia tahu persis bagaimana akhirnya semua ini akan berakhir. Dan benar saja, beberapa menit kemudian semua mata langsung tertuju padanya. Rina, coba bantu dulu adikmu, ucap ibunya pelan. Maya ikut menimpali. Iya kak, malu kalau tetangga dengar terus. Rina menatap keluarganya bergantian. Tak ada yang bertanya apakah ia punya uang. Tak ada yang merasa Dodi seharusnya bertanggung jawab sendiri. Semua orang hanya otomatis berharap Rina akan menyelesaikannya, seperti biasanya. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina akhirnya meminta dua pria itu menunggu sebentar. Ia masuk ke kamar dan membuka laci kecil di dekat tempat tidurnya. Di dalam amplop putih itu tersimpan tabungan terakhirnya, uang yang selama ini diam-diam ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Uang yang sebenarnya ingin ia gunakan untuk memeriksakan kesehatannya yang semakin memburuk. Sudah beberapa minggu, ia sering sesak napas dan pusing hebat. Namun setiap kali ingin pergi ke dokter, selalu ada kebutuhan keluarga yang lebih mendesak. Rina menggenggam amplop itu cukup lama. Matanya mulai terasa panas, namun akhirnya ia tetap keluar dan menyerahkan uang tersebut. Pria-pria itu langsung pergi setelah menerima pembayaran. Suasana rumah kembali sunyi. Namun belum sempat Rina duduk, Dodi malah berkata santai, "Untung ada Kak Rina." Kalimat itu membuat dada Rina terasa sesak. Ia menatap adiknya lama. "Dodi, sampai kapan kamu kayak gini?" Dodi justru terlihat kesal. "Ya aku juga lagi susah kerja." "Kamu susah kerja? Atau nggak serius kerja?" Suasana mendadak hening. Maya langsung ikut membela. "Udahlah kak, jangan bikin ribut pagi-pagi." Ibu mereka juga buru-buru menenangkan. Dodi kan masih berusaha. Rina tersenyum pahit. Lagi-lagi, selalu seperti itu. Apapun yang dilakukan Dodi, keluarganya selalu punya alasan untuk memakluminya. Sedangkan dirinya, bahkan untuk merasa lelah saja seperti tidak diizinkan. Siang harinya di kantor, kondisi Rina mulai terlihat memburuk. Wajahnya semakin pucat, dan beberapa kali ia memegangi meja karena kepalanya terasa berputar. Arif yang melihat itu langsung menghampiri. "Kamu sakit?" Rina menggeleng cepat. "Cuma kurang tidur." Namun beberapa detik kemudian pandangannya mendadak kabur. Tubuhnya limbung. Beruntung Arif segera menahan bahunya sebelum jatuh. "Rina!" Beberapa karyawan langsung panik. Arif membawa Rina duduk sambil memberinya air minum. "Tangan kamu dingin banget." Rina mencoba tersenyum kecil. "Aku gak apa-apa." Padahal napasnya mulai terasa berat. Arif menatap wanita itu dengan khawatir. "Kamu harus ke dokter."
Namun Rina langsung menggeleng. Nanti aja. Nanti kapan? Rina terdiam, karena ia sendiri tahu jawabannya. Nanti bagi dirinya selalu berarti saat semua kebutuhan orang lain sudah selesai. Dan itu hampir tidak pernah terjadi. Malam harinya, Rina pulang dengan tubuh jauh lebih lemas dari biasanya. Ia bahkan harus berhenti beberapa kali di jalan karena pusing. Saat sampai rumah, suara tawa televisi kembali menyambutnya. Dodi sedang makan gorengan sambil tertawa menonton video. Begitu melihat Rina masuk, ia malah berkata santai, "Kak, motorku kayaknya masih harus ganti oli besok." Rina berdiri diam beberapa detik. Tubuhnya benar-benar terasa ingin roboh malam itu. Namun tak ada yang menyadarinya. Atau mungkin, tak ada yang benar-benar peduli. Ibu mereka keluar dari dapur sambil membawa piring. "Rina udah makan belum?" Untuk pertama kalinya hari itu, Rina sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun sebelum ia sempat menjawab, ibunya kembali berkata, "Kalau belum, nasi tinggal sedikit ya, besok kita harus belanja lagi." Rina menunduk pelan. Ternyata bahkan perhatian kecil itu pun tetap berujung pada kebutuhan rumah. Malam semakin larut saat Rina akhirnya masuk ke kamarnya. Ia membuka tas kerjanya perlahan dan memandangi slip tabungannya. Hampir habis. Dan kini, ia bahkan tak punya uang lagi untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Rina memejamkan mata sambil menahan sesak di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa takut. Udah hampir seminggu sejak kejadian debt collector datang ke rumah. Namun keadaan tidak banyak berubah. Dodi tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Maya tetap hidup dengan gaya seolah keluarganya baik-baik saja. Dan Rina tetap menjadi tempat semua masalah bermuara. Pagi itu, tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Bahkan saat menaiki tangga halte bus, napasnya mulai terasa sesak. Kepalanya kembali berdenyut hebat hingga pandangannya sempat kabur beberapa detik. Namun seperti biasa, Rina tetap memaksa dirinya berdiri tegak. Ia tidak punya pilihan selain terus bekerja. Saat jam makan siang di kantor, Maya tiba-tiba meneleponnya. "Kak, nanti sore jangan lupa datang ya." "Datang kemana?" "Acara kampusku." Rina sempat tersenyum kecil. Sudah lama Maya tidak mengajaknya menghadiri sesuatu. "Jam berapa?" "Jam 6. "Oke, kakak usahakan selesai kerja cepat." Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, hati Rina sedikit terasa hangat. Mungkin adiknya mulai berubah. Sore harinya, Rina pulang lebih cepat dari kantor. Bahkan Arif terlihat sedikit heran melihat wanita itu membereskan meja sebelum jam lembur biasanya. "Mau kemana?" "Maya ada acara kampus." Arif tersenyum kecil. "Baguslah, sekali-kali jangan cuma kerja terus." Rina mengangguk pelan. Namun sebelum pergi, ia sempat berdiri cukup lama di depan cermin kamar mandi kantor. Kemeja kerjanya terlihat kusut karena dipakai seharian. Sepatu kerjanya mulai mengelupas di bagian depan, dan wajahnya terlihat jauh lebih pucat dibanding beberapa bulan lalu. Rina mencoba merapikan hijab dusty blue grey miliknya perlahan. Ia ingin terlihat pantas untuk adiknya, setidaknya malam ini. Perjalanan menuju kampus Maya cukup jauh dan macet. Saat Rina akhirnya tiba, acara sudah hampir dimulai. Halaman kampus terlihat ramai oleh mahasiswa dan keluarga mereka. Rina tersenyum kecil sambil mencari Maya di tengah keramaian. Namun saat akhirnya melihat sang adik, langkahnya mendadak terhenti. Maya sedang berdiri bersama beberapa temannya. Dan ketika mata mereka bertemu, ekspresi Maya langsung berubah panik. Wanita muda itu buru-buru menghampiri Rina sebelum sempat mendekat lebih jauh. "Kak, kenapa datang pakai baju begitu?" Rina sedikit bingung. "Memangnya kenapa?" Maya menatap pakaian kakaknya dari atas sampai bawah. "Kusam banget." Kalimat itu terasa seperti menusuk perlahan. Rina langsung menunduk melihat kemeja kerjanya yang memang sudah cukup lama. "Aku baru pulang kerja." Maya menghela napas panjang sambil melirik teman-temannya yang mulai memperhatikan mereka. "Teman-temanku pikir keluargaku orang berada." Rina terdiam. "Maya, aku capek selalu dikasihani karena keadaan keluarga kita." Suara Maya terdengar pelan, namun cukup untuk membuat dada Rina terasa sesak. "Aku cuma nggak mau mereka tahu kalau kakakku kerja capek kayak gini." Untuk beberapa detik, Rina tak mampu berkata apa-apa.
Ia bahkan masih memegang kotak kecil berisi makanan favorit Maya yang sempat dibelinya di jalan menggunakan sisa uang terakhirnya. Tangan Rina perlahan melemas. Maya malu sama kakak? Tanyanya lirih. Maya terlihat salah tingkah. Bukan gitu maksudku. Namun tatapan matanya sudah menjawab semuanya. Rina menunduk pelan. Selama bertahun-tahun ia bekerja tanpa mengeluh. Menahan lapar, menahan sakit, mengorbankan hampir seluruh hidupnya demi keluarga. Dan malam ini, untuk pertama kalinya ia sadar, adiknya ternyata malu memiliki kakak seperti dirinya. Suasana mendadak terasa begitu sesak. Rina mencoba tersenyum kecil meski matanya mulai panas. Ya udah, kakak pulang aja. Kak, gak apa-apa. Rina menyerahkan kotak makanan itu pelan sebelum berbalik pergi. Namun baru beberapa langkah meninggalkan halaman kampus, pandangannya mendadak berkunang-kunang. Tubuhnya limbung. Untung saja seseorang segera menahan lengannya. Rina, suara itu ternyata Arif. Pria itu kebetulan sedang menghadiri meeting di gedung sebelah kampus. Arif langsung terlihat khawatir melihat wajah Rina yang pucat. "Kamu kenapa?" Rina buru-buru menggeleng. "Aku nggak apa-apa." Namun suaranya terdengar lemah. Arif memperhatikan mata Rina yang memerah seperti habis menahan tangis. "Kamu nangis?" Pertanyaan itu langsung membuat pertahanan Rina runtuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata itu akhirnya jatuh juga. Rina buru-buru menunduk malu. "Aku capek." Hanya dua kata itu, namun suara kecilnya terdengar begitu menyakitkan. Arif terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu nggak harus kuat terus, Rin." Kalimat itu membuat tangis Rina semakin pecah. Di tengah halaman parkir yang mulai sepi malam itu, Rina akhirnya menangis setelah terlalu lama memendam semuanya sendirian. Sejak malam di kampus itu, ada sesuatu dalam diri Rina yang perlahan berubah. Bukan karena Maya meminta maaf, karena nyatanya adiknya justru bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa keesokan harinya. Dan bukan juga karena keluarganya tiba-tiba mulai peduli. Semua tetap sama, hanya saja hati Rina mulai terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Pagi itu ia terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat, tenggorokannya kering, sementara tubuhnya seperti kehilangan tenaga bahkan sebelum hari dimulai. Namun suara ibunya dari luar kamar kembali memaksanya bangun. "Rina, nanti pulang jangan lupa beli obat lambung buat ibu." "Iya, Bu." Rina menjawab lirih sambil duduk perlahan di tepi kasur. Pandangannya sempat berkunang-kunang beberapa detik. Ia memegangi dadanya pelan saat napasnya terasa sedikit sesak. Namun seperti biasa, ia tetap berdiri dan bersiap berangkat kerja. Di meja makan, Dodi sedang tertawa menonton video dari ponselnya. Maya sibuk memilih pakaian kuliah sambil mengeluh soal tugas kampus. Tak ada yang benar-benar memperhatikan wajah pucat Rina pagi itu. Bahkan saat tangannya sedikit gemetar menuangkan teh. "Kak, nanti malam transfer lagi ya," ucap Dodi santai. "Temanku nagih uang." Rina menatap adiknya cukup lama. "Kamu kerja sebenarnya buat apa, Dot?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit hening. Dodi langsung terlihat kesal. "Ya aku juga lagi nyari kerja yang cocok. Udah berapa tahun nyari." "Rina," suara ibu mereka langsung memotong tajam. "Jangan mulai pagi-pagi." Rina tersenyum tipis. Lagi-lagi, selalu dirinya yang diminta berhenti. Selalu dirinya yang harus mengerti. Ia akhirnya memilih diam dan segera berangkat sebelum emosinya benar-benar pecah. Namun perjalanan pagi itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Di dalam bus yang penuh sesak, Rina beberapa kali kehilangan keseimbangan. Pandangannya kabur, sementara suara orang-orang di sekitarnya mulai terdengar samar. Seorang penumpang bahkan sempat memegang bahunya. "Mbak, mukanya pucat banget." Rina hanya tersenyum kecil. Gak apa-apa, padahal tubuhnya mulai terasa dingin. Sesampainya di kantor, Rina langsung duduk lemas di kursinya. Tangannya terasa gemetar saat mencoba menyalakan komputer. Tak lama kemudian Arif datang sambil membawa sarapan. "Kamu belum makan lagi kan?" Biasanya Rina akan langsung menyangkal. Namun pagi itu ia terlalu lelah bahkan untuk berpura-pura. "Aku gak nafsu makan." Arif langsung mengernyit khawatir. "Kamu makin kurus." Rina hanya tersenyum lemah. Beberapa menit kemudian, meeting pagi dimulai. Rina berusaha fokus menjelaskan laporan di depan ruangan, namun suara di telinganya mulai berdengung.
Pandangannya mendadak gelap, tubuhnya limbung. Bruk! Suara tubuh jatuh langsung membuat seluruh ruangan panik. Rina! Arif paling cepat menghampiri. Wajah wanita itu terlihat sangat pucat saat terbaring lemah di lantai. Napasnya terdengar berat dan tidak teratur. Beberapa karyawan mulai membantu membawa Rina ke ruang istirahat kantor. Saat perlahan sadar, pandangan pertama yang dilihat Rina adalah wajah Arif yang penuh kekhawatiran. "Kamu harus ke rumah sakit sekarang." Rina buru-buru mencoba duduk. "Aku masih bisa kerja." Kalimat itu bahkan terdengar menyedihkan. Arif menatapnya tidak percaya. "Kamu baru aja pingsan, Rin. Aku nggak bisa izin terus. Kenapa sih kamu selalu maksain diri?" Rina terdiam. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu jawabannya. Kalau dirinya berhenti bekerja, maka semua di rumah juga ikut berhenti berjalan. Arif akhirnya memaksa membawa Rina ke klinik terdekat. Dokter memeriksa tekanan darah dan kondisi tubuh Rina cukup lama. Wajah pria paruh baya itu terlihat serius saat melihat hasil pemeriksaan awal. "Kamu terlalu kelelahan." Rina tersenyum kecil. "Iya, Dok, tapi ini bukan cuma soal capek." Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Dokter kemudian menyarankan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit karena kondisi tubuh Rina terlihat tidak normal. "Kamu sering pusing, sesak napas, mudah lelah." Rina mengangguk pelan, sudah terlalu sering, namun selama ini ia selalu mengabaikannya. Dokter menatap Rina cukup lama sebelum berkata pelan, "Tubuh kamu sudah terlalu lama dipaksa bekerja." Dalam perjalanan pulang dari klinik, Rina hanya diam memandangi jalanan dari balik jendela mobil Arif. Kepalanya dipenuhi banyak hal, biaya rumah sakit, tagihan rumah, kebutuhan keluarga, dan kemungkinan dirinya benar-benar sakit. Arif akhirnya memecah keheningan. "Besok aku temenin periksa lagi." Rina langsung menggeleng. "Gak usah, kamu takut?" Pertanyaan itu membuat Rina terdiam cukup lama. "Iya." Suara kecilnya hampir tidak terdengar. Untuk pertama kalinya, Rina benar-benar merasa takut pada tubuhnya sendiri. Malam harinya saat tiba di rumah, suasana tetap sama seperti biasanya. Televisi menyala keras, Dodi tertawa bermain game, Maya sibuk video call, dan ibunya langsung bertanya, "Rina, uang belanja minggu ini cukup nggak?" Rina berdiri diam beberapa detik, tubuhnya masih lemas setelah pingsan tadi siang. Namun tak ada satupun yang menyadari itu, atau mungkin tak ada yang benar-benar ingin tahu. Rina akhirnya masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Ia duduk perlahan di tepi kasur sambil memegang hasil pemeriksaan dari klinik. Tangannya mulai gemetar. Di luar kamar, suara tawa keluarganya masih terdengar jelas. Sementara di dalam kamar kecil itu, Rina diam-diam mulai merasa tubuhnya benar-benar sedang menyerah. Pagi itu hujan turun tipis sejak subuh. Rina duduk diam di tepi tempat tidur sambil menatap hasil pemeriksaan dari klinik semalam. Kertas itu sudah beberapa kali ia baca, namun tetap saja membuat dadanya terasa sesak. Disarankan pemeriksaan lanjutan secepatnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Namun yang paling membuat Rina takut bukanlah kemungkinan dirinya sakit, melainkan satu pertanyaan yang terus menghantuinya sejak semalam. Kalau dirinya benar-benar tidak bisa bekerja, siapa yang akan menghidupi keluarganya? Suara ketukan pintu membuat lamunannya buyar. "Rina, kamu belum berangkat kerja?" tanya ibunya dari luar. "Iya, Bu, bentar lagi." Rina buru-buru menyimpan hasil pemeriksaan ke dalam tas sebelum keluar kamar. Wajahnya masih pucat, matanya sedikit sembab karena hampir tidak tidur semalaman. Namun seperti biasa, tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Di meja makan, Dodi sedang sibuk bermain game sambil tertawa sendiri. Maya sibuk memilih foto selfie di ponselnya. "Rina," ibunya berkata sambil menuang teh. "Nanti kalau gajian, jangan lupa bayar uang semester Maya ya." Rina terdiam beberapa detik. Gajinya bulan ini bahkan belum tentu cukup untuk biaya pemeriksaan rumah sakit. Namun akhirnya ia tetap mengangguk kecil. "Iya, Bu." Tak lama kemudian ponselnya berbunyi. Pesan dari Arif. "Aku tunggu di depan rumah sakit jam 10 ya." Rina sempat menatap pesan itu cukup lama. Semalam Arif memang memaksa dirinya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut hari ini. Awalnya Rina menolak, namun setelah pingsan di kantor kemarin, bahkan dirinya sendiri mulai sadar tubuhnya benar-benar tidak baik-baik saja. Jam 10 tepat, Rina akhirnya tiba di rumah sakit bersama Arif. Suasana rumah sakit pagi itu cukup ramai.
Bau obat-obatan dan suara langkah kaki perawat membuat jantung Rina semakin tidak tenang. Tangannya terasa dingin. Arif yang menyadarinya langsung berkata pelan, "Tenang, aku di sini." Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat mata Rina terasa panas. Sudah lama sekali tidak ada seseorang yang benar-benar peduli pada dirinya seperti ini. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Tes darah, röntgen, pemeriksaan paru-paru, dan beberapa pemeriksaan lain yang membuat tubuh Rina semakin lelah. Selama menunggu hasil, Rina hanya duduk diam di kursi rumah sakit sambil memandangi lantai. Pikirannya kacau. Ia membayangkan tagihan rumah bulan depan, motor Dodi, kuliah Maya, kebutuhan ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa hidupnya seperti jebakan yang tak pernah memberinya kesempatan bernapas. Beberapa saat kemudian, seorang dokter memanggil namanya. "Bu Rina?" Rina dan Arif segera masuk ke ruang konsultasi. Dokter paruh baya itu membuka hasil pemeriksaan cukup lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. "Bu Rina, saya harap Anda bisa tenang mendengar penjelasan saya." Jantung Rina langsung berdegup keras. Dokter kemudian menjelaskan bahwa tubuh Rina mengalami kelelahan berat yang sudah berlangsung terlalu lama. Namun bukan hanya itu. Ada gangguan serius pada paru-parunya yang harus segera ditangani sebelum kondisinya memburuk. Rina merasa telinganya berdengung. "Kondisi ini nggak bisa terus dipaksa kerja berat," lanjut dokter. "Kalau dibiarkan, bisa semakin parah." "Parah? Gimana, Dok?" Suara Rina mulai bergetar. Dokter menatapnya serius. "Tubuh Anda sudah memberi tanda terlalu lama. Sesak napas, mudah lelah, pingsan, semuanya bukan hal normal." Rina menunduk perlahan. Tangannya mulai dingin. "Kamu harus banyak istirahat," lanjut dokter lagi. "Dan kemungkinan besar perlu tindakan medis lebih lanjut." Seketika kepala Rina terasa kosong. Istirahat? Bagaimana mungkin? Ia bahkan tak pernah punya waktu untuk sakit. "Kalau saya berhenti kerja," suara Rina pelan sekali. "Keluarga saya makan apa?" Ruangan mendadak sunyi. Dokter terlihat terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan, "Kalau kamu terus memaksa diri seperti ini, nanti bukan cuma pekerjaan yang hilang." Kalimat itu menghantam dada Rina begitu keras. Sepanjang hidupnya, ia selalu takut mengecewakan keluarganya. Namun hari ini, untuk pertama kalinya ia dipaksa menghadapi kemungkinan kehilangan dirinya sendiri. Keluar dari ruang dokter, langkah Rina terasa lemas. Ia duduk perlahan di kursi lorong rumah sakit sambil memegang hasil pemeriksaannya erat-erat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak boleh sakit." Suara kecil itu membuat Arif menatapnya sedih. "Kamu manusia, Rin." Rina menggeleng pelan. "Kalau aku berhenti kerja, ibu sama adik-adikku gimana?" Arif menarik napas panjang. "Selama ini kamu terus mikirin mereka." Pria itu menatap Rina serius. "Sekarang coba pikirin diri kamu sekali aja." Kalimat itu membuat air mata Rina akhirnya jatuh. Bukan karena ia takut sakit, tapi karena jauh di dalam dirinya, ia sadar dirinya sudah terlalu lama hidup hanya untuk orang lain. Siang itu saat perjalanan pulang, ponsel Rina terus berbunyi. Pesan dari Maya. "Kak, uang semester jangan lupa ya." Pesan dari ibunya. "Gas rumah habis." Dan pesan dari Dodi. "Kak, transfer dulu, aku lagi butuh." Rina menatap layar ponselnya cukup lama. Tak ada satupun yang bertanya, "Hasil rumah sakitnya gimana?" Tak ada. Dan entah kenapa, itulah yang paling menyakitkan. Malam harinya, Rina duduk sendirian di kamarnya sambil memandangi hasil pemeriksaan rumah sakit. Lampu kamar sengaja dimatikan. Ia tak ingin siapapun melihat dirinya menangis malam itu. Di luar kamar, suara keluarganya masih terdengar biasa, seolah dunia mereka tetap berjalan normal. Sementara di dalam kamar sempit itu, hidup Rina perlahan mulai runtuh sendirian. Sejak hari itu, Rina mulai menjalani hidup dengan rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap kali bangun pagi, hal pertama yang ia rasakan bukan lagi semangat bekerja, melainkan kekhawatiran apakah tubuhnya masih cukup kuat untuk bertahan hari itu. Namun seperti biasanya, hidup tak memberinya banyak pilihan. Pagi itu Rina berdiri cukup lama di depan cermin kecil kamarnya. Wajahnya terlihat semakin pucat. Bahkan hijab dusty blue grey yang biasanya membuatnya tampak tenang, kini tak lagi mampu menyembunyikan kelelahan di matanya. Ia mencoba tersenyum kecil pada bayangannya sendiri, namun senyum itu terasa asing. Di luar kamar, suara ibunya terdengar memanggil.
Rina, kamu jadi bayar uang semester Maya kan? Rina memejamkan mata sesaat. Baru kemarin dokter mengatakan dirinya harus banyak istirahat. Namun pagi ini, yang dibicarakan lagi-lagi tetap soal uang. Saat keluar kamar, Maya langsung menghampirinya. Kak, kampus kasih batas terakhir minggu ini. Rina mengangguk pelan. Nanti kakak usahakan. Jawaban itu keluar otomatis, seperti refleks yang sudah terlalu lama tertanam dalam dirinya. Padahal ia sendiri bahkan belum tahu bagaimana cara membayar biaya rumah sakit nanti. Belum selesai sampai di situ, Dodi ikut duduk di meja makan sambil berkata santai, "Kak, aku kemarin dipanggil lagi sama orang pinjaman itu." Rina menatap adiknya perlahan. "Dodi, kamu masih pinjam uang?" "Cuma sedikit." "Kamu bilang gitu terus." Suasana mulai memanas. Namun lagi-lagi ibunya buru-buru membela. "Udah, jangan ribut. Adikmu lagi susah." Kalimat itu membuat Rina tertawa kecil. Bukan tertawa karena lucu, tapi karena lelah. "Kalau aku yang susah, siapa yang peduli, Bu?" Ruangan mendadak hening. Ibu Rina terlihat sedikit terkejut mendengar nada bicara putrinya yang berbeda pagi itu. Namun sebelum suasana berubah lebih jauh, Rina segera berdiri. "Aku berangkat kerja dulu." Ia pergi sebelum air matanya jatuh di depan mereka. Di kantor, kondisi tubuh Rina semakin sulit disembunyikan. Tangannya beberapa kali gemetar saat mengetik laporan. Napasnya terasa pendek, meski hanya berjalan ke ruang fotokopi. Arif yang sejak beberapa hari terakhir semakin sering memperhatikannya, mulai terlihat makin khawatir. "Kamu belum cerita ke keluargamu soal hasil rumah sakit?" Rina menggeleng pelan. "Aku takut mereka kepikiran." Arif menatapnya tak percaya. "Kamu sakit, Rin. Mereka memang seharusnya tahu." Rina hanya diam, karena jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu kemungkinan terburuknya. Ia takut keluarganya bukan merasa khawatir, melainkan takut kehilangan sumber penghasilan mereka. Siang harinya, Rina akhirnya memberanikan diri menelepon ibunya. "Bu, Rina mau ngomong sesuatu." "Ada apa?" Suara ibunya terdengar biasa saja. Rina menarik napas perlahan. "Kemarin Rina periksa ke rumah sakit." Beberapa detik hening. "Terus?" "Dokter bilang kondisi Rina harus banyak istirahat." Namun respons yang datang justru membuat dada Rina terasa dingin. "Loh, jangan sakit sekarang, Rin. Kebutuhan rumah lagi banyak." Rina memejamkan mata. "Tak ada, kamu gak apa-apa." "Sakit apa? Sekarang gimana?" "Tak ada sama sekali." Yang pertama dipikirkan tetap rumah, tetap uang, tetap kebutuhan mereka. Suara ibunya kembali terdengar. "Kalau kamu gak kerja dulu, uang semester Maya gimana?" Dan entah kenapa, kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada hasil diagnosis dokter kemarin. Rina tersenyum kecil meski air matanya mulai jatuh. "Iya, Bu." Telepon itu berakhir begitu saja. Arif yang sejak tadi memperhatikan wajah Rina langsung tahu sesuatu tidak baik-baik saja. "Apa kata ibumu?" Rina buru-buru menghapus air matanya. "Gak apa-apa," namun suaranya bergetar. Arif akhirnya duduk di samping Rina dan berkata pelan, "Kamu boleh berhenti jadi kuat sesekali." Kalimat itu hampir membuat Rina menangis lagi. Karena selama ini, tak ada satupun orang di rumah yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Malam harinya, Rina pulang dengan tubuh yang benar-benar lelah. Baru beberapa langkah masuk rumah, ibunya langsung menghampiri. "Rina, ibu tadi ditagih uang arisan." Rina berdiri diam. "Bu, Rina lagi banyak pikiran. Ibu juga pusing." Belum selesai, Maya ikut keluar kamar. "Kak, pihak kampus tadi nelpon lagi." Sementara dari ruang tengah, Dodi berkata tanpa rasa bersalah, "Kak, aku butuh uang bensin buat besok." Saat itu juga, sesuatu dalam diri Rina akhirnya benar-benar retak. "Aku sakit!" Suara Rina tiba-tiba pecah memenuhi rumah. Semua orang langsung terdiam. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh juga. "Aku capek." Tubuh Rina mulai gemetar. "Aku kerja tiap hari sampai hampir pingsan. Tapi kalian cuma datang kalau butuh uang." Suasana rumah mendadak sunyi total. Ini pertama kalinya Rina bicara sekeras itu. Namun yang paling menyakitkan, tak ada satupun yang langsung memeluknya. Tak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Karena mungkin selama ini mereka memang terlalu terbiasa menjadikan Rina tempat bergantung. Rina akhirnya masuk kamar sambil menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah yang selama ini ia biayai terasa begitu asing baginya. Setelah ledakan emosinya malam itu,
Suasana rumah berubah menjadi aneh. Bukan berubah hangat, bukan juga berubah penuh perhatian, melainkan sunyi yang canggung. Ibu Rina mulai lebih jarang banyak bicara. Maya terlihat menghindari kontak mata dengan kakaknya, sementara Dodi memilih lebih sering keluar rumah. Namun tak ada satupun yang benar-benar membahas apa yang terjadi malam itu. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Seolah tangisan Rina hanyalah sesuatu yang lebih mudah dilupakan daripada dipahami. Pagi itu Rina kembali bersiap bekerja meski tubuhnya terasa semakin lemah. Saat sedang merapikan hijab dusty blue grey di depan cermin, ia mendadak batuk cukup keras. Tangannya refleks menutup mulut. Namun saat telapak tangannya dibuka perlahan, ada bercak darah kecil di sana. Jantung Rina langsung terasa jatuh. Napasnya tercekat beberapa detik. Ia buru-buru mencuci tangannya sebelum siapapun melihat. Tubuhnya benar-benar mulai menyerah. Namun bahkan setelah melihat darah itu, hal pertama yang dipikirkan Rina tetap bukan dirinya sendiri, melainkan, kalau aku berhenti kerja sekarang, mereka bagaimana? Di meja makan, suasana pagi terasa lebih sepi dari biasanya. Ibu Rina akhirnya bicara pelan. Kondisi kamu udah mendingan? Pertanyaan itu seharusnya terdengar menenangkan, namun entah kenapa, Rina justru merasa sedih. Karena itu pertama kalinya ibunya benar-benar bertanya setelah sekian lama. Rina mengangguk kecil. Masih bisa kerja kok, Bu. Ibunya terlihat lega mendengar jawaban itu. Dan lagi-lagi, Rina sadar, yang membuat ibunya tenang bukan karena dirinya membaik, melainkan karena dirinya masih bisa bekerja. Siang harinya, di kantor, Arif kembali mencoba membujuk Rina untuk cuti sementara. Kamu gak bisa terus begini. Aku masih kuat. Kamu selalu bilang gitu. Rina tersenyum kecil, lelah, karena sebenarnya dirinya sendiri mulai tidak percaya pada kalimat itu. Saat jam makan siang hampir selesai, ponsel Rina tiba-tiba berbunyi berkali-kali. Nama Dodi muncul. Begitu diangkat, suara panik adiknya langsung terdengar. Kak, tolong aku. Jantung Rina langsung berdegup cepat. Ada apa lagi? Mereka datang lagi. Rina langsung tahu siapa yang dimaksud. Debt collector. Katanya kali ini jumlah hutangnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Rina memejamkan mata beberapa detik. Tubuhnya masih lemah, kepalanya masih sakit. Namun tanpa berpikir panjang, ia tetap meminta izin pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, dua pria yang dulu pernah datang sudah berdiri di depan pagar dengan wajah kasar. Dodi terlihat pucat ketakutan. Kalau hari ini nggak dibayar, motornya kami tarik, bentak salah satu pria. Tetangga kembali mulai memperhatikan. Ibu Rina terlihat hampir menangis karena malu, dan seperti biasa, semua mata kembali tertuju pada Rina, harapan terakhir rumah itu. Rina, suara ibunya bergetar, tolong bantu dulu adikmu. Rina berdiri diam cukup lama, tubuhnya terasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga hati yang selama ini terus dipaksa memberi. Aku udah gak punya uang lagi, Bu. Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Dodi langsung panik. Kak, jangan gitu dong. Terus aku harus gimana lagi, Dot? Untuk pertama kalinya, suara Rina terdengar begitu putus asa. Aku udah habisin semuanya buat rumah ini. Matanya mulai dipenuhi air mata. Aku capek. Namun melihat ibunya yang hampir menangis dan tetangga yang mulai berbisik-bisik, hati Rina kembali runtuh. Ia akhirnya masuk ke kamar tanpa bicara apa-apa. Beberapa menit kemudian, Rina keluar sambil membawa sebuah kotak kecil. Kotak berisi cincin emas peninggalan ayahnya. Satu-satunya barang berharga yang selama ini selalu ia simpan. Tangannya gemetar saat memandang cincin itu. Dulu ayahnya pernah berkata, simpan baik-baik ya, ini buat masa depan kamu nanti. Namun hari ini, masa depan itu kembali harus ia korbankan demi keluarganya. Ibu Rina langsung terkejut. Rina, jangan itu. Namun Rina tersenyum kecil. Gak apa-apa, Bu. Padahal jelas sekali matanya sedang menahan hancur. Sore itu, Rina menjual cincin peninggalan ayahnya untuk membayar hutang Dodi, dan lagi-lagi tak ada yang benar-benar menghentikannya. Malam harinya, tubuh Rina mulai terasa jauh lebih buruk. Di kantor tadi, ia bahkan sempat hampir jatuh saat berjalan ke toilet. Kini saat berdiri di dapur mengambil air minum, pandangannya kembali berkunang-kunang. Tiba-tiba, darah menetes dari hidungnya. Rina buru-buru menutup mulut sambil menahan batuk. Namun kali ini darah itu jauh lebih banyak. Tubuhnya langsung lemas. Ia berpegangan pada meja dapur sambil berusaha bernapas. Dan di tengah dapur rumah yang sepi malam itu, Rina akhirnya sadar. Dirinya mungkin benar-benar sedang kehilangan waktu.
Malam setelah batuk darah itu, Rina hampir tidak tidur sama sekali. Tubuhnya terasa panas dan dingin bergantian. Dadanya sesak setiap kali menarik napas terlalu dalam. Namun yang paling membuatnya sulit memejamkan mata adalah rasa takut yang terus tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut dirinya benar-benar tidak akan mampu terus bekerja. Pagi harinya, suara alarm berbunyi berkali-kali sebelum akhirnya Rina memaksa tubuhnya bangun dari kasur. Kepalanya terasa berat luar biasa. Saat berdiri, pandangannya langsung berputar hingga ia harus berpegangan pada dinding kamar. Namun di luar sana, hidup tetap berjalan seperti biasa. Ibunya sibuk di dapur, Dodi masih tidur, Maya sedang memilih pakaian kuliah sambil memutar musik dari ponselnya. Tak ada yang tahu kalau semalam Rina batuk darah sendirian di dapur. Atau mungkin Pak Ada yang benar-benar memperhatikan. Rina mencuci wajahnya perlahan lalu kembali mengenakan hijab dusty blue grey miliknya. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat merapikan kain hijab itu di depan cermin. Wajahnya semakin pucat. Bahkan senyum kecil yang biasa ia pakai untuk menenangkan diri kini mulai menghilang. Saat keluar kamar, ibunya langsung berkata, "Rina, nanti pulang jangan lupa beli gas ya." Rina hanya mengangguk kecil. Belum selesai sampai di situ, Maya ikut bicara sambil memainkan ponselnya. "Kak, uang semester terakhirnya kapan?" Sementara Dodi yang baru keluar kamar langsung berkata santai, "Kak, motorku belum ditebus." Rina berdiri diam beberapa detik. Suara mereka terdengar jauh sekali di telinganya. Tubuhnya terlalu lelah, hatinya terlalu penuh. Namun seperti biasa, ia tetap memilih diam dan berangkat kerja. Perjalanan menuju kantor pagi itu terasa sangat panjang. Di dalam bus yang penuh, Rina beberapa kali hampir kehilangan keseimbangan. Napasnya pendek dan pandangannya mulai buram. Seorang ibu di sampingnya bahkan berkata pelan, "Mbak, mukanya pucat sekali." Rina mencoba tersenyum kecil. "Cuma kurang istirahat, Bu." Padahal jauh di dalam dirinya, ia mulai sadar kondisinya jauh lebih serius dari sekadar lelah. Sesampainya di kantor, langkah Rina terasa berat. Bahkan menaiki tangga menuju ruang kerja saja membuat dadanya nyeri. Arif yang melihat kondisi Rina langsung berdiri dari kursinya. "Kamu kenapa lagi?" "Aku gak apa-apa." Namun kalimat itu bahkan terdengar lemah. Arif langsung memegang tangan Rina dan terkejut merasakan suhu tubuhnya. "Kamu demam. Masih bisa kerja kok." "Rina!" Untuk pertama kalinya Arif meninggikan suara. Beberapa rekan kerja langsung menoleh. "Kamu nggak bisa terus nyiksa diri begini." Rina hanya menunduk, karena ia sendiri tahu Arif benar, namun ia tak punya keberanian untuk berhenti. Siang harinya, manajer kantor memanggil Rina ke ruangannya. Pria parubaya itu terlihat serba salah saat mempersilahkan Rina duduk. "Kondisi kamu gimana sekarang?" Rina tersenyum kecil. "Masih bisa kerja, Pak." Namun bahkan kalimat itu terdengar tidak meyakinkan. Manajer itu menarik napas panjang sebelum berkata pelan, "Rina, perusahaan sebenarnya menghargai kerja keras kamu selama ini." Jantung Rina mulai berdegup tidak tenang. "Tapi kondisi kamu sekarang sering mengganggu pekerjaan." Rina langsung menunduk, tangannya mulai dingin. "Kami sudah beberapa kali menerima laporan kamu pingsan dan harus meninggalkan pekerjaan." Suasana ruangan terasa semakin sesak. "Untuk sementara, perusahaan memutuskan kontrak kamu tidak diperpanjang dulu." Kalimat itu membuat dunia Rina seperti berhenti beberapa detik. Ia mencoba tersenyum kecil meski matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, Pak." Tak ada marah, tak ada protes. Karena jauh di dalam dirinya, Rina tahu tubuhnya memang sudah tidak mampu lagi. Namun tetap saja, mendengar kenyataan itu langsung dari mulut atasannya terasa sangat menyakitkan. Keluar dari ruangan itu, langkah Rina terasa kosong. Ia memandangi meja kerjanya lama, tumpukan berkas, komputer tua, gelas kopi yang belum sempat diminum. Tempat itu sudah menjadi bagian hidupnya selama bertahun-tahun, dan hari ini ia harus pergi. Arif datang menghampiri saat melihat Rina mulai membereskan barang-barangnya ke dalam kardus kecil. "Apa maksudnya ini?" Rina tersenyum lemah. "Aku diberhentikan sementara." Wajah Arif langsung berubah. "Apa?" Namun air mata Rina perlahan jatuh juga. "Aku emang udah nggak kuat." Untuk pertama kalinya, Rina mengakuinya. Kalimat itu membuat Arif tak mampu berkata apa-apa. Sore itu, Rina keluar dari gedung kantor sambil membawa kardus kecil berisi barang-barang pribadinya. Langit mendung menggantung di atas kota, dan entah kenapa,
Hidup Rina terasa sama gelapnya. Saat sampai rumah, suara televisi masih menyala seperti biasa. Tak ada yang menyambut, tak ada yang bertanya kenapa ia pulang lebih cepat sambil membawa kardus. Hingga akhirnya ibunya melihat barang di tangan Rina. Itu apa? Rina menatap ibunya beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku udah nggak kerja lagi, Bu." Ruangan mendadak hening. Maya langsung menoleh cepat. "Loh, terus uang semesterku gimana?" Kalimat itu terasa seperti tamparan, bukan "kakak gak apa-apa" atau "kenapa bisa", tapi uang, lagi-lagi uang. Dodi ikut berdiri dengan wajah panik. "Terus cicilan motor gimana?" Rina memejamkan mata, dadanya terasa semakin sesak, sementara ibunya hanya duduk lemas sambil berbisik pelan, "Ya Allah." Namun bukan karena khawatir pada kondisi Rina, melainkan karena takut rumah itu kehilangan penopangnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Rina benar-benar merasa sendirian di rumahnya sendiri. Hari-hari setelah Rina kehilangan pekerjaannya terasa jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya karena tubuhnya semakin lemah, tapi karena perlahan ia mulai melihat wajah asli keluarganya. Pagi itu, Rina terbangun lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa demam sejak semalam. Dadanya sesak dan kepalanya berdenyut setiap kali mencoba bangun terlalu cepat. Namun suara percakapan dari ruang tengah membuatnya terdiam di balik pintu kamar. "Kalau terus begini, kita makan pakai apa?" Suara Maya terdengar pelan namun jelas. "Ibu juga bingung," jawab ibunya lirih. "Dodi belum kerja tetap. Kak Rina juga sekarang di rumah terus." Kalimat terakhir itu membuat dada Rina terasa nyeri. Di rumah terus, seolah dirinya kini hanyalah seseorang yang tidak lagi berguna. Rina menunduk pelan sebelum akhirnya keluar kamar. Begitu melihatnya muncul, suasana ruang tengah langsung mendadak sunyi. Maya buru-buru menatap ponselnya. Dodi pura-pura sibuk menonton televisi, sementara ibunya langsung berdiri dan berkata cepat, "Ibu cuma lagi mikirin keadaan rumah." Rina tersenyum kecil. "Rina ngerti kok, Bu." Namun senyum itu terasa sangat rapuh. Sejak kehilangan pekerjaan, suasana rumah berubah perlahan. Dulu semua orang selalu mencari Rina. Sekarang mereka mulai menghindarinya. Tak ada lagi suara meminta tolong dengan nada manja. Tak ada lagi pujian, "Untung ada Kak Rina." Karena sekarang, Rina bukan lagi solusi. Ia mulai dianggap masalah. Siang harinya, Rina mencoba mencari pekerjaan freelance dari ponselnya. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk duduk lama. Batuknya semakin sering, kadang disertai darah tipis yang membuatnya harus buru-buru membersihkan wastafel sebelum terlihat siapapun. Namun yang paling menyakitkan bukan sakit itu sendiri, melainkan bagaimana keluarganya mulai berubah dingin sedikit demi sedikit. Saat makan siang, Dodi tiba-tiba berkata sambil kesal, "Kalau dari dulu Kak Rina nabung lebih banyak, mungkin sekarang gak separah ini." Sendok di tangan Rina langsung berhenti. Ia menatap adiknya perlahan. "Nabung dari mana, Dot?" Dodi menghela napas. "Ya jangan semua uang dihabisin terus." Untuk beberapa detik, Rina benar-benar kehilangan kata-kata. Selama bertahun-tahun, siapa yang membayar cicilan motor Dodi? Siapa yang menutup hutangnya? Siapa yang membeli kebutuhan rumah? Namun sekarang, dirinya justru dianggap tidak becus mengatur uang. Maya ikut bicara pelan tanpa menatap kakaknya. "Kita juga harus realistis sekarang." Kalimat itu terdengar seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Rina tersenyum kecil meski matanya mulai panas. "Iya, kalian benar." Ia berdiri pelan lalu masuk kembali ke kamar sebelum air matanya jatuh di depan mereka. Di dalam kamar sempit itu, Rina duduk sendirian sambil menahan sesak di dadanya. Tangannya gemetar saat membuka dompet. Isinya tinggal beberapa lembar uang. Sementara biaya kontrol rumah sakit minggu depan belum ada. Rina memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak punya tempat untuk bersandar. Sore harinya, Arif datang membawa makanan dan obat-obatan. Saat membuka pintu, Rina terlihat sedikit terkejut. "Kamu ngapain ke sini?" "Bawain makanan." Arif langsung menyadari wajah Rina terlihat jauh lebih pucat dibanding terakhir kali bertemu. "Kamu makin kurus." Rina tersenyum kecil. "Cuma kurang tidur." Namun saat Arif masuk ke ruang tamu, suasana langsung terasa canggung. Ibu Rina menyambut seadanya. Maya hanya tersenyum tipis, dan Dodi terlihat tidak nyaman. Arif mencoba berbicara sopan sambil menyerahkan buah dan obat.
Tolong dijaga kondisi Rina ya, Bu. Namun jawaban ibunya membuat suasana mendadak sunyi. Iya, cuma sekarang keadaan rumah juga lagi susah. Arif terdiam. Ia bisa merasakan maksud tersembunyi dari kalimat itu, bahwa bagi keluarga ini, masalah terbesar bukan sakitnya Rina, melainkan hilangnya penghasilan Rina. Malam harinya, Arif akhirnya berpamitan pulang. Sebelum pergi, ia sempat berkata pelan pada Rina, "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya." Rina mengangguk kecil sambil tersenyum lemah. Namun setelah pintu tertutup, suara Maya langsung terdengar dari ruang tengah. "Cowok itu serius banget sama Kak Rina ya?" Dodi tertawa kecil. "Lumayanlah kalau bisa bantu ekonomi rumah." Kalimat itu membuat tubuh Rina langsung membeku. Dadanya terasa sesak bukan karena sakit, melainkan karena kecewa. Bahkan perhatian tulus seseorang pun di mata keluarganya tetap terlihat seperti kesempatan mencari uang. Malam semakin larut. Rina mencoba tidur meski napasnya terasa berat. Namun saat hendak mengambil air minum ke dapur, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari ruang tengah yang lampunya belum dimatikan, ia mendengar suara ibunya berbicara pelan pada Maya. Sekarang Rina malah jadi beban. Kalimat itu membuat dunia Rina seperti berhenti. Tangannya langsung melemas, napasnya tercekat. Selama bertahun-tahun, ia memberikan hampir seluruh hidupnya untuk rumah ini. Namun sekarang, saat dirinya jatuh sakit dan tak lagi mampu bekerja, ia berubah menjadi beban. Air mata perlahan jatuh di pipi Rina. Namun ia tetap diam berdiri di balik tembok. Karena entah kenapa, hancur sendirian terasa lebih mudah daripada menunjukkan rasa sakitnya lagi pada mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina mulai berpikir untuk pergi. Sejak mendengar kalimat itu malam sebelumnya, hati Rina terasa kosong. Sekarang Rina malah jadi beban. Kalimat sederhana yang terus terngiang di kepalanya sejak semalam. Ia bahkan tidak menangis lagi pagi itu. Mungkin karena rasa sakitnya sudah terlalu penuh hingga air mata pun terasa tidak cukup. Rina duduk diam di tepi kasur sambil memandangi kamar kecilnya. Lemari tua, kasur tipis, meja kecil tempat ia biasa menghitung sisa uang setiap akhir bulan. Ruangan sempit itu telah menjadi saksi bagaimana dirinya menghabiskan hampir seluruh hidup demi keluarga. Namun sekarang, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Di luar kamar, suara televisi sudah menyala seperti biasa. Aroma gorengan dari dapur memenuhi udara pagi. Hidup tetap berjalan normal, seolah tak ada apapun yang berubah. Padahal di dalam kamar kecil itu, ada seseorang yang sedang perlahan kehilangan alasan untuk bertahan. Rina akhirnya keluar kamar dengan langkah pelan. Tubuhnya masih lemah, wajahnya terlihat jauh lebih pucat dibanding beberapa minggu lalu. Namun seperti biasa, tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Dodi sedang bermain game sambil tertawa kecil. Maya sibuk melihat media sosial di ponselnya, sementara ibunya sedang menghitung uang belanja di meja makan. Begitu melihat Rina, ibunya langsung berkata, "Rina, ibu tadi kepikiran biaya listrik bulan ini." Rina berdiri diam beberapa detik. Entah kenapa, pagi itu dirinya sudah terlalu lelah untuk terus menjawab dengan sabar. "Aku nggak punya uang lagi, Bu." Suasana langsung berubah hening. Ibunya terlihat sedikit tidak nyaman. Ibu cuma ngomong. Semua orang di rumah ini selalu ngomong soal uang. Suara Rina terdengar pelan, namun cukup membuat semua orang mulai memperhatikannya. "Aku sakit." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku kehilangan kerja." Tangannya gemetar pelan. Tapi nggak ada satupun yang benar-benar peduli aku gimana. Maya langsung menghela napas panjang. "Kak, jangan mulai lagi." Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Rina akhirnya benar-benar runtuh. "Mulai lagi," suara Rina meninggi untuk pertama kalinya. "Kalian pikir aku sengaja sakit?" Ruangan mendadak sunyi. Dodi berdiri sambil terlihat kesal. "Kita juga lagi susah sekarang." Rina menatap adiknya tidak percaya. "Susah?" Air matanya mulai jatuh. "Selama ini siapa yang nutup hutang kamu? Kakak gak usah ungkit-ungkit terus, karena kalian semua lupa." Suasana rumah langsung berubah panas. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Rina berhenti menahan semuanya sendiri. "Aku capek hidup buat kalian terus." Suara tangisnya pecah memenuhi rumah. "Aku kerja sampai hampir mati." Dadanya mulai terasa sesak. "Tapi di mata kalian, aku cuma berguna kalau punya uang." Ibu Rina langsung ikut menangis. "Rina, jangan ngomong gitu." Namun kali ini Rina tak lagi mampu menahan luka yang selama ini dipendam terlalu lama. "Ayah nitipin keluarga ini ke aku."
Suaranya bergetar hebat, dan aku udah ngasih semuanya. Tubuhnya mulai gemetar karena menahan emosi dan sakit. Tapi sekarang, kalian bikin aku merasa nggak punya rumah. Kalimat itu membuat suasana benar-benar hening. Tak ada yang mampu menjawab, karena jauh di dalam hati mereka, mereka tahu Rina tidak salah. Air mata terus jatuh di wajah Rina, namun kali ini bukan hanya sedih, melainkan kecewa yang terlalu lama dipendam. Rina akhirnya berbalik dan masuk ke kamar. Suasana rumah masih sunyi saat ia membuka lemari kecilnya perlahan. Tak banyak barang yang ia miliki, beberapa pakaian sederhana, dokumen rumah sakit, dan foto lama bersama ayahnya. Tangannya berhenti cukup lama saat memegang foto itu. "Ayah," suara Rina lirih sekali. "Aku udah capek." Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, tak ada siapapun yang datang menenangkannya. 1 jam kemudian, Rina keluar kamar sambil membawa satu tas kecil. Ibu Rina langsung berdiri panik. "Kamu mau kemana?" Rina menatap ibunya lama. Untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak lagi penuh usaha untuk mengalah. "Aku mau pergi dulu." "Jangan kayak gini, Rin." Suara ibunya mulai bergetar. Namun Rina tersenyum kecil, senyum yang sangat lelah. "Aku cuma pengen hidup sebentar buat diri aku sendiri." Kalimat itu membuat Maya langsung menunduk, sementara Dodi terlihat mulai merasa bersalah. Namun semuanya sudah terlambat. Rina melangkah menuju pintu rumah perlahan. Tak ada yang berani menahannya, karena mereka sadar, wanita yang selama ini selalu bertahan demi rumah itu, akhirnya benar-benar hancur. Hujan mulai turun saat Rina keluar dari gang rumah mereka. Langkahnya pelan sambil memeluk tas kecil di dada. Tubuhnya masih lemah, dadanya masih sesak. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega, meski rasa sakit di hatinya tetap belum hilang. Di halte bus yang mulai sepi malam itu, Rina akhirnya duduk sendirian. Air hujan membasahi jalanan kota, sementara di bawah cahaya lampu halte yang redup, Rina menangis tanpa suara. Bukan karena ia membenci keluarganya, tapi karena ia terlalu lama mencintai mereka sampai lupa mencintai dirinya sendiri. 3 minggu setelah Rina pergi, rumah itu berubah jauh lebih sunyi. Tak ada lagi suara langkah kaki yang bangun paling pagi. Tak ada lagi aroma sarapan sederhana sebelum matahari terbit. Dan yang paling terasa, tak ada lagi seseorang yang diam-diam menanggung semua beban rumah itu sendirian. Awalnya, Dodi dan Maya masih berpikir keadaan akan baik-baik saja. Mereka mengira Rina hanya pergi sementara untuk menenangkan diri. Namun perlahan, kenyataan mulai menghantam satu persatu. Tagihan listrik mulai menumpuk, gas habis lebih cepat dari biasanya. Uang belanja semakin sedikit, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ibu mereka mulai benar-benar kebingungan memikirkan biaya hidup. Pagi itu suasana rumah terasa tegang. Ibu Rina duduk di meja makan sambil memandangi beberapa lembar tagihan dengan wajah pucat. Dodi baru keluar kamar dengan rambut berantakan. "Bu, sarapan mana?" Ibunya langsung menatap tajam. "Beras habis." Dodi terdiam. "Loh, terus?" "Ya beli." Dodi menggaruk kepala tidak nyaman. "Aku belum ada uang." Kalimat itu langsung membuat ibunya menghela napas panjang. Biasanya dalam situasi seperti ini, Rina sudah lebih dulu menyelesaikan semuanya tanpa diminta. Namun sekarang, tak ada lagi Rina. Maya keluar dari kamar sambil terlihat panik. "Bu, kampus nagih uang semester lagi." Ibu Rina memejamkan mata. "Ibu belum punya uang, Maya. Tapi kalau nggak dibayar, aku bisa cuti." Nada suara Maya mulai meninggi. Suasana rumah langsung berubah panas. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai merasakan bagaimana hidup tanpa Rina sebenarnya. Siang harinya, 2 pria debt collector kembali datang ke rumah. Kali ini lebih kasar dari sebelumnya. "Do di mana?" Pria itu membanting pagar hingga membuat tetangga kembali keluar rumah. Ibu Rina langsung panik. "Mas, kasih waktu sedikit lagi." Namun pria itu justru semakin keras. Motor belum dibayar, hutang juga nambah terus. Dodi yang sejak tadi bersembunyi di dalam kamar akhirnya keluar dengan wajah ketakutan. "Aku lagi usaha nyari uang." "Usaha dari kapan?" Suasana semakin ricuh. Tetangga mulai berbisik-bisik dan saat itulah untuk pertama kalinya Dodi benar-benar merasakan apa yang selama ini selalu ditanggung kakaknya sendirian. Malam harinya, listrik rumah tiba-tiba mati. Maya langsung panik.
Bu, kok mati? Ibunya duduk lemas sambil berkata pelan, belum kebayar. Ruangan mendadak sunyi. Dalam gelap malam itu, tak ada lagi yang bisa mereka andalkan. Dan entah kenapa, nama Rina mulai terasa sangat besar di rumah kecil itu. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Rina kini tinggal di sebuah kos kecil dekat rumah sakit. Kamarnya jauh lebih sempit dibanding rumah lamanya. Hanya ada kasur tipis, kipas angin kecil, dan meja sederhana dekat jendela. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tempat kecil itu terasa lebih tenang daripada rumahnya sendiri. Meski tubuhnya masih sering lemah, meski sesak di dadanya belum hilang. Setidaknya, tak ada lagi suara orang meminta uang setiap hari. Malam itu Rina duduk sendirian sambil meminum obat dari rumah sakit. Ponselnya bergetar pelan. Nama ibunya muncul. Rina terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Halo, Bu?" Namun suara di seberang langsung terdengar menangis. "Rina, rumah lagi susah." Rina memejamkan mata pelan. Dadanya terasa sesak lagi. "Ibu kangen kamu." Kalimat itu membuat air mata Rina perlahan jatuh. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga merindukan rumah itu, meski rumah itu sudah berkali-kali menyakitinya. Dodi didatangi penagih lagi, lanjut ibunya lirih. Maya juga hampir berhenti kuliah. Rina menggenggam ponselnya erat, dan tanpa sadar, dirinya kembali merasa bersalah. Padahal untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ibu cuma bingung harus gimana. Tangis ibunya semakin pecah. Rina menunduk sambil menahan air mata. Di satu sisi, hatinya masih terluka, namun di sisi lain, ia tetap anak yang terlalu mencintai keluarganya. Setelah telepon ditutup, Rina duduk diam cukup lama di pinggir kasur. Pikirannya kacau, tubuhnya masih sakit, keuangannya juga hampir habis. Namun mendengar keluarganya mulai hancur, hati Rina tetap terasa sakit. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu kos. Arif datang membawa makanan hangat dan beberapa obat tambahan. Namun begitu melihat mata Rina yang sembab, pria itu langsung tahu sesuatu terjadi. Mereka nelpon lagi. Rina mengangguk kecil. Arif duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Beberapa detik kemudian, Rina akhirnya berkata lirih, "Aku marah sama mereka." Air matanya mulai jatuh lagi. "Tapi aku juga gak bisa berhenti mikirin mereka." Arif menatap wanita itu dengan penuh iba, karena ia tahu orang seperti Rina selalu lebih mudah menyalahkan dirinya sendiri daripada membenci orang lain. Dan malam itu, di kamar kos kecil yang sunyi, Rina kembali menangis diam-diam untuk keluarga yang telah menghancurkan hatinya sendiri. Hari-hari setelah telepon malam itu terasa semakin berat bagi Rina. Tubuhnya belum benar-benar membaik, bahkan beberapa kali ia masih terbangun tengah malam karena sesak napas yang datang tiba-tiba. Namun yang paling melelahkan bukan rasa sakit di tubuhnya, melainkan perang di dalam hatinya sendiri. Sebagian dirinya masih terluka oleh keluarganya, namun sebagian lainnya tetap tidak tega membayangkan rumah itu hancur tanpa dirinya. Pagi itu, Rina duduk di tepi jendela kamar kos sambil meminum obat. Cahaya matahari masuk samar melalui tirai tipis, menerangi wajah pucatnya yang semakin kurus. Di meja kecil dekat kasur, amplop biaya rumah sakit masih tergeletak belum terbayar penuh. Tabungannya hampir habis. Dan kini, bahkan untuk dirinya sendiri pun, Rina mulai kesulitan bertahan. Ketukan pelan di pintu membuat lamunannya buyar. Arif masuk sambil membawa bubur hangat dan beberapa vitamin tambahan. "Kamu belum sarapan kan?" Rina tersenyum kecil. "Kamu terlalu sering bantu aku." Arif duduk di kursi kecil dekat kasur sambil menatap wanita itu cukup lama. "Aku bantu karena aku peduli." Kalimat sederhana itu kembali membuat hati Rina terasa hangat sekaligus sedih. Karena di saat keluarganya sendiri perlahan menjauh, justru orang lain yang paling tulus menjaganya. Namun sebelum sempat berbicara lagi, ponsel Rina tiba-tiba berbunyi. Nama Maya muncul di layar. Rina langsung terlihat tegang. Beberapa detik ia hanya menatap layar itu sebelum akhirnya mengangkat telepon. Namun suara Maya yang biasanya keras kini terdengar berbeda. "Kak," suara itu bergetar. "Ibu masuk rumah sakit." Jantung Rina langsung terasa jatuh. "Apa?" "Tadi pagi ibu pingsan." Suara Maya mulai menangis. "Tekanan darahnya naik. Dokter bilang ibu terlalu stres."
Rina langsung berdiri panik hingga tubuhnya sedikit limbung. Arif buru-buru memegang bahunya. Kamu tenang dulu. Namun pikiran Rina sudah kacau. Meski hatinya masih terluka, ibunya tetaplah ibunya. Beberapa jam kemudian Rina akhirnya tiba di rumah sakit bersama Arif. Koridor rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Saat Rina melihat Maya duduk sambil menangis di depan ruang perawatan, hatinya langsung terasa sesak. Maya buru-buru berdiri. Begitu melihat kakaknya, air matanya langsung pecah. Kak, maafin aku. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, adiknya benar-benar terlihat hancur. Rina memeluk Maya perlahan meski tubuhnya sendiri masih lemah. Sekarang ibu gimana? Masih istirahat? Tak lama kemudian Dodi datang dari ujung lorong dengan wajah kusut dan lelah. Berbeda dari biasanya, kali ini tak ada lagi sikap santai atau nada membela diri. Pria itu justru terlihat seperti kehilangan arah. Kak, suara Dodi terdengar berat. Aku salah. Rina menatap adiknya lama, dan untuk pertama kalinya, ia melihat penyesalan sungguhan di mata Dodi. Beberapa menit kemudian, dokter akhirnya mengizinkan mereka masuk bergantian. Saat Rina masuk ke ruang perawatan, langkahnya langsung terasa berat. Ibunya terlihat jauh lebih lemah dibanding terakhir kali mereka bertemu. Wajah wanita tua itu pucat, selang infus terpasang di tangannya. Begitu melihat Rina masuk, mata ibunya langsung berkaca-kaca. Rina, suara itu terdengar begitu rapuh. Rina duduk perlahan di samping tempat tidur sambil menggenggam tangan ibunya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak ayah mereka meninggal, ibunya menangis di depan Rina seperti seorang ibu yang benar-benar takut kehilangan anaknya. Ibu salah. Air mata terus jatuh di wajah tua itu. Ibu terlalu bergantung sama kamu. Rina menunduk pelan. Dadanya terasa sesak menahan emosi. Ibu pikir selama ini kamu kuat. Suara ibunya mulai pecah. Sampai ibu lupa, kamu juga capek. Tangis Rina akhirnya jatuh lagi. Bukan karena marah, melainkan karena selama bertahun-tahun, ia hanya ingin didengar seperti ini. Ibu gak pernah benar-benar lihat kamu sakit. Rina menggenggam tangan ibunya lebih erat. Di luar ruangan, Maya dan Dodi ikut menangis diam-diam mendengar suara ibunya. Untuk pertama kalinya, keluarga itu akhirnya benar-benar menyadari siapa yang selama ini menopang hidup mereka. Namun penyesalan itu datang saat semuanya sudah terlambat, karena di balik senyum tenang Rina selama bertahun-tahun, ternyata tubuh wanita itu sudah hancur perlahan. Setelah keluar dari ruang rawat, tubuh Rina mendadak terasa lemas, pandangannya kembali berkunang-kunang. Arif langsung menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Kamu belum cukup sehat buat begini. Rina mencoba tersenyum kecil. Aku cuma capek, namun napasnya mulai terdengar berat. Maya yang melihat kondisi kakaknya langsung menangis lagi. Kak, maaf. Dodi bahkan tak sanggup mengangkat wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melihat bagaimana kondisi Rina sebenarnya. Bukan lagi Kak Rina yang selalu kuat, bukan lagi tulang punggung keluarga, melainkan seorang wanita lelah yang selama ini diam-diam hancur sendirian. Dan malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin, penyesalan mulai memenuhi hati semua orang yang pernah menganggap pengorbanan Rina sebagai sesuatu yang biasa. Malam, setelah ibunya dirawat di rumah sakit, Rina duduk sendirian di kursi lorong sambil memandangi langit gelap di balik jendela besar rumah sakit. Tubuhnya masih lemah. Sesekali dadanya terasa sesak dan kepalanya kembali berdenyut. Namun malam itu, rasa sakit di tubuhnya terasa tidak sebesar biasanya, karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, beban di hatinya perlahan mulai terangkat. Suara langkah pelan mendekat membuat Rina menoleh. Arif datang membawa 2 gelas teh hangat. Pria itu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara sebelum menyerahkan 1 gelas ke tangan Rina. Hari ini pasti berat buat kamu. Rina tersenyum kecil. Iya. Beberapa detik mereka hanya diam mendengarkan suara hujan kecil di luar rumah sakit. Lalu perlahan Rina berkata, aku marah sama mereka. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku juga nggak bisa benci. Arif menatap wanita itu lembut. Karena kamu terlalu baik. Rina menggeleng pelan sambil tertawa kecil yang terdengar sedih. Kadang aku mikir, mungkin aku sendiri yang bikin mereka terbiasa bergantung. Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi, dan untuk pertama kalinya, Rina mulai memahami satu hal penting.
Selama ini ia selalu memberi tanpa batas, selalu mengalah, selalu menahan sakit sendiri, sampai akhirnya keluarganya lupa bahwa dirinya juga manusia yang bisa lelah. Pagi harinya, kondisi Ibu Rina mulai sedikit membaik. Dokter memperbolehkan keluarga menemaninya bergantian. Saat Rina masuk ke ruang rawat, ibunya langsung menggenggam tangannya erat. "Rina," suara wanita tua itu masih lemah. "Ibu takut kehilangan kamu." Air mata langsung menggenang di mata Rina. Selama bertahun-tahun, itulah kalimat yang diam-diam ingin ia dengar. Bukan tentang uang, bukan tentang tagihan, bukan tentang kebutuhan rumah, tapi tentang dirinya. "Ibu minta maaf." Tangis ibunya kembali pecah. "Selama ini ibu terlalu banyak minta." Rina menunduk sambil menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Aku juga salah, Bu." Ibunya menggeleng cepat. "Enggak, ibu cuma terlalu terbiasa bergantung sama kamu." Di sudut ruangan, Maya dan Dodi ikut menunduk dengan mata merah. Maya melangkah perlahan mendekati kakaknya. "Kak," suaranya bergetar. "Aku malu sama diri aku sendiri." Air mata mulai jatuh di wajah wanita muda itu. "Selama ini kakak selalu bantu aku, tapi aku malah malu punya kakak kayak Kak Rina." Kalimat itu membuat dada Rina terasa sesak. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena akhirnya adiknya benar-benar sadar. Dodi yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara pelan. "Aku juga egois." Pria itu menunduk dalam. "Kalau kakak nggak nutup semua kesalahanku dari dulu, mungkin aku nggak akan separah ini." Ruangan rumah sakit mendadak dipenuhi tangis yang selama ini terlalu lama dipendam, dan untuk pertama kalinya, keluarga itu akhirnya bicara jujur satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Ibu Rina diperbolehkan pulang, namun keadaan rumah mereka masih jauh dari baik. Hutang masih ada, tagihan masih menumpuk, dan kondisi kesehatan Rina sendiri belum benar-benar stabil. Malam itu, mereka berkumpul sederhana di ruang tengah rumah. Suasana terasa berbeda. Tak ada lagi nada menuntut, tak ada lagi pembicaraan soal uang dengan wajah dingin. Hanya ada keheningan penuh rasa bersalah. Ibu Rina akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu mau pulang lagi, ibu senang." Rina menatap rumah itu lama. Rumah tempat dirinya tumbuh. Rumah tempat ia mengorbankan hampir seluruh hidupnya. Dan rumah yang juga pernah menghancurkan hatinya perlahan. Namun kali ini, Rina tersenyum kecil. Senyum yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. "Aku sayang keluarga." Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi sekarang, aku juga mau belajar sayang sama diri aku sendiri." Kalimat itu membuat ibunya kembali menangis. Namun kali ini, tak ada yang mencoba menahan Rina lagi. Karena mereka sadar, wanita itu sudah terlalu lama hidup hanya untuk orang lain. Dan kini, ia berhak hidup untuk dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Rina kembali ke kamar kos kecilnya. Namun suasana hatinya sudah berbeda. Ia masih menjalani pengobatan rutin, tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, namun perlahan Rina mulai belajar menjalani hidup tanpa terus merasa bersalah. Ia mulai menerima pekerjaan freelance ringan dari rumah, mulai makan lebih teratur, dan mulai beristirahat tanpa merasa egois. Suatu sore, Arif datang membawa makanan seperti biasanya. Namun kali ini, saat melihat Rina duduk di dekat jendela sambil tersenyum kecil membaca buku, pria itu ikut tersenyum lega. "Kamu kelihatan lebih tenang." Rina menatapnya pelan. "Aku baru sadar." "Apa?" "Selama ini aku terlalu takut mengecewakan orang lain." Matanya berkaca-kaca kecil, sampai lupa kalau aku juga berhak bahagia. Arif tersenyum hangat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum Rina tidak lagi terlihat dipenuhi rasa lelah. Malam itu, sebelum tidur, Rina membuka kembali foto lama bersama ayahnya. Ia menatap foto itu sambil tersenyum tipis. "Ayah," suara Rina lirih. Sekarang Rina mau belajar hidup buat diri sendiri juga. Air matanya jatuh pelan. Namun kali ini, air mata itu bukan lagi karena rasa hancur, melainkan karena akhirnya, setelah bertahun-tahun kehilangan dirinya sendiri, Rina mulai menemukan hidupnya kembali. Dan di luar jendela kamar kos kecil itu, langit malam terasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Terkadang, orang yang paling kuat di dalam keluarga justru adalah orang yang paling sering memendam luka sendirian. Dan kisah Rina mengajarkan kita bahwa berkorban demi keluarga memang mulia, tapi jangan sampai membuat kita mengorbankan masa depan sendiri. Kalau kalian berada di posisi Rina, apakah kalian akan tetap bertahan atau memilih pergi demi hidup yang lebih baik?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah menyentuh lainnya. Sampai bertemu kembali di cerita berikutnya.